Segala pujian hormat kami kembalikan hanya kepada Bapa. Oleh mulia, oleh Tuhan untuk kami semua. Mengasihi dan peduli dalam hidup kami. Allah yang layak kami sembah, kami hormati, kami tinggikan, kami akui dan kami sanjung dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang begitu peduli, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu hadir terutama dalam hidup kami secara pribadi maupun secara berjemaah dan bangsa Indonesia. Terima kasih untuk segala yang Tuhan sudah kerjakan. Dunia hari ini, terutama Indonesia, merayakan semua bentuk anugerah-Mu. Walaupun dalam banyak perjuangan-perjuangan, tapi kami bersyukur Engkau telah memerdekakan kami dari kutuk, dari dosa, dari kebinasaan, dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya ya Bapa di surga. Dan saat ini ya Tuhan, perdengarkanlah suara-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini untuk menyampaikan maksud dan rencana Allah. Dan biarlah juga Roh-Mu yang kudus selain menerjemahkan, menolong, memimpin kami, tapi tolong kami juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menolak setiap siasat yang ada di dunia ini, pikiran-pikiran, kelelahan, kecapean ataupun konsentrasi yang akan diambil oleh karena firman Tuhan disampaikan. Kami menolak dalam nama Yesus. Kuasa iblis tidak ada di dalam hati kami dan pikiran kami di ruangan ini. Hanya kuasa dan atmosfer, suasana surgawi, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dan belajar mendengar tentang firman-Mu. Hamba-Mu juga Tuhan bimbing. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan pada hari ini. Terima kasih tim pemuji yang boleh mengajak kita memuji firman Tuhan. Nah, tetap juga saya sapa sebagaimana sapaan di seluruh Indonesia dan di luar negeri hari ini. Merdeka! Merdeka! Ya. Pokoknya kencang. Merdeka! Merdeka! Yes. Kemerdekaan Kristen yang sejati. Kita akan belajar dari Galatia pasal yang kelima. Kita akan membaca Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Kemerdekaan Kristen, tetapi kita akan menguraikan bagian perikop terakhir dari puncak dari penyampaian yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Mari kita baca secara bersama-sama 3 ayat ini dengan suara yang keras tetapi perlahan supaya kita sama-sama menikmati firman Tuhan ini. Galatia pasal 5 ayat 13, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian ini sangat penting dan memang kita akan membahasnya
kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Hari ini kata merdeka diperdengarkan dari semua media maupun dalam pertemuan-pertemuan langsung, di lapangan-lapangan, di ruangan-ruangan, di mana semuanya, bahkan di udara pun disampaikan. Karena apa? Ungkapan merdeka adalah sesuatu yang memang harus terus diperdengarkan dan dihidupi. Kemerdekaan dalam kaitannya bangsa ini adalah kemerdekaan dari penjajahan. Berapa puluh tahun yang lalu? 80 tahun yang lalu. Jadi beta belum hidup, beta masih direncanakan dalam tangan Tuhan. Nah, tetapi bangsa kita yang sudah lama dalam kesusahan diperbudak, dipaksa, diapakan lagi, tidak menderita dan tidak diberi kebebasan. Pada tanggal 17 kita memproklamirkan kata ini bagi kita. Nah, kemerdekaan adalah kata yang indah di telinga setiap orang. Suka dengar kata merdeka? Suka dengar kata merdeka? Tetapi apakah dengan benar kita sudah merdeka? Nanti kita akan melihat bangsa kita merayakan kemerdekaan dengan upacara, lomba, pesta rakyat, hadiah sana sini. Namun Alkitab berbicara tentang kemerdekaan yang jauh lebih mendalam dari sekedar pajak pinang. Bukan beta anti pajak pinang, tapi juga ada lomba 17 Agustus ini yang akhirnya membuat orang kembali kepada pangkuannya katanya. Nah, bukan berarti kita anti. Itu semuanya baik untuk memeriahkan. Namun Alkitab berbicara tentang kemerdekaan yang jauh lebih dalam. Kemerdekaan dalam Kristus, yaitu kita yang sungguh-sungguh, kepercayaan fundamental yang paling penting, kita sudah dimerdekakan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa mereka telah dibebaskan dari belenggu hukum Taurat, belenggu dosa, dan juga tabiatnya. Tetapi kemerdekaan itu tidak boleh disalahgunakan. Sayangnya jemaat Galatia menyalahgunakan kemerdekaan. Jemaat Galatia terpecah oleh perbedaan. Bahkan dikatakan ayat yang kita baca tadi, mereka saling menggigit. Waduh, seperti apa ya yang kita saling menggigit? Anjing, ya, bahaya binatang. Kalau kita saling menggigit itu bahaya. Tetapi dikatakan saling menyakiti. Kemerdekaan yang sejati harus menghasilkan kasih, bukan perpecahan. Maka kemerdekaan dalam Kristus adalah panggilan Allah untuk hidup melayani dalam kasih, bukan untuk memuaskan keinginan daging agar gereja tetap bersatu dan tidak binasa oleh perpecahan. Maka pentingnya kita memaknai gambaran kemerdekaan itu dengan baik. Yang pertama, kita akan melihat bahwa kemerdekaan adalah panggilan. Mari kita kembali membaca bagian ini, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kata dipanggil untuk merdeka, menunjukkan kemerdekaan sebagai panggilan ilahi, bukan sekedar hak pribadi. Paulus menegaskan bahwa kemerdekaan itu bukan kesempatan untuk hidup dalam daging, apormetesarki, yaitu bukan lisensi kita. Merdeka berarti bebas melakukan segala sesuatu, untuk menuruti hawa nafsu, bebas untuk ego kita tidak ada yang larang, sedang ada lawan. Melainkan kemerdekaan di sini kesempatan saling melayani, diates, agapes, diolote dalam bahasa aslinya. Jadi dikatakan di sini pentingnya kita melihat dan mengerti. Katakan di sini bentuknya kata ini kita dipanggil itu eklete. Ya, ekletete artinya bentuk auris indikatif pasif, yaitu memanggil. Bukan kita
yang mau pergi, tetapi ada oknum lain, yaitu Allah sendiri, Yesus Kristus, memanggil, mengundang. Jadi kemerdekaan itu adalah panggilan. Karena ada banyak orang yang tidak mau dipanggil untuk merdeka, masih suka hidup dalam manusia lama, perbudakan. Mahasiswa di sekolah teologi yang latar belakangnya memang hidupnya hancur, maksudnya dari segi pemandangan manusia, tapi Allah tidak melihat ada hancur dan tidaknya. Narkoba, merokok, dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia berjuang. Waktu saya menjadi ketua asrama, dia bilang, "Kak, tolong kalau saya bilang tolong beta jual," tapi dia tidak berkata orang sini. Tapi dia bilang, "Kak, tolong saya." Oke, saya bilang, "Kenapa?" Rasanya itu rasa ada panggilan untuk, karena dia suka minum dan merokok. Rasa gimana gitu. Terus dia bilang, "Ya dalam nama Yesus, kalau dari sendiriku sendiri." Terus dia bilang, "Tetapi," dan seterusnya banyak dia berkata bahwa saya tidak mampu. Saya bilang, Allah memanggil kamu kan, bukan sekolah ini atau bukan siapa. Mintalah kepada Tuhan yang telah memanggil engkau untuk hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dimerdekakan. Dia, Tuhan tolong saya. Itu di kamar mandi, karena saya tidak ada mengepul di atas kamar mandi asrama itu tidak tertutup semua. Maksudnya di atasnya itu kami ada, bukan atas sekali, tapi ada alur jadi bisa dilihat mengepulnya. Terus kita bilang, setelah berdoa, saya pegang pundaknya dia. Kita saku saya raba-raba ada permen. Dia bilang, "Coba ini dalam nama Yesus, ini bukan untuk dilewatkan ya, tetapi salah satu cara untuk mengatasinya, makan permen." Jadi sejak itu dia selalu bilang, "Ya, terima kasih Kak." Sejak itu dia berkata selalu ada permen di dalam sakunya. Untuk apa? Mengatasi sugestinya. Bukan berarti yang suka makan permen di sini mengatasi sugestinya, tapi yang kasus yang saya tadi ceritakan, dipanggil untuk merdeka. Maka seringkali digunakan dalam perjanjian baru, termasuk juga di jemaat Galatia ini, penegasannya panggilan orang percaya adalah panggilan untuk hidup dalam kemerdekaan dari dosa, merdeka dari hukum Taurat, banyak hukum, tetapi kemerdekaan itu harus dipraktekkan dengan kasih. Kalau kita melihat hukum, banyak sekali ya hukum, ada hukum keluarga, hukum kampung, hukum apa lagi, banyak. Hukum gereja. Kadang-kadang kita bingung untuk dapat melakukan semuanya karena kita tidak mampu. Kalau dalam konteks ini Allah memanggil kita. Kalau kita dengarkan panggilan Tuhan, Tuhan ini saya, beta harus belajar taat pada panggilan itu, maka kita akan dimerdekakan. Berikutnya dikatakan mereka dipanggil, Roma 8 ayat 30, mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya. Amin. Jadi Allah yang menjadi jaminan kalau Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk merdeka, Dia juga yang mematraikan atau menjamin bahwa kita akan mampu untuk hidup dalam kemerdekaan itu. Jadi yang saya ceritakan tadi, akhirnya menjelang sudah kami, saya tanya kembali, "Bagaimana, Dek?" "Terima kasih Kak. Ada memang kerinduan untuk itu, tetapi sejak mulai permen itu saya ingat, saya sampai sekarang ada sugesti saya pergi larinya." Ya sebenarnya kami juga jangan merancang permen itu ngomong belum waktunya. Tapi yang saya mau katakan, Allah yang telah menolong. Dikatakan 1 Korintus 1:9, Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Nah, panggilan itulah membuat kita kalau dekat dengan Tuhan, kita diingatkan. Seperti tadi dia sempat jatuh. Tapi kalau tidak dekat dengan Tuhan, ada juga di sekolah teologi satu tempat mengikuti panggilan Tuhan juga. Hobinya mencuri bantal. Di sini ada yang suka lihat bantal orang ya.
Udah tahu kenapa maniak, lihat bantal orang dijemur pasti dia curi. Aneh yang kleptonya ini yang berbeda dari yang lain. Ya kalau bantal baru, kalau ini bantal entah bantal dijemur orang dia curi. Mahasiswa teologi ya di salah satu pulau. Terus akhirnya dia dengan berdoa minta pertolongan Tuhan untuk merdeka dari ini. Tapi ketika lihat bantal orang dijemur lagi, karena di daerah itu suka memang daerah yang lembab-lembab dia suka menjemur dan ambil lagi bantal. Akhirnya diingatkan oleh pendetanya, dan kamu ini hamba Tuhan loh, jangan lakukan ini. Ya nanti kembalikan, saya suka berasa dengan bantalnya. Saya bilang ini ada apa? Dilepaskan, tapi dia tidak mau hidup bersekutu, tidak hidup dalam panggilan, tidak sungguh-sungguh menekankan bahwa hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka terakhir ngerinya dia lakukan yang tidak benar. Dia melakukan hal yang secara manusiawi menjadi diperbudak, lari kepada perempuan nakal, terus akhirnya dia buka permisi celananya, terus dicoret sini dan terus nama. Dia bilang, saya tidak mampu untuk merdeka. Mengapa? Karena dia berdasarkan kekuatannya sendiri. Jemaat di sini dikatakan kamu yang dipanggil, jemaat Galatia, itu berarti Tuhan akan menolong. Efesus pasal 4 ayat 1, hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi panggilan dalam Galatia 5 ayat 3 bukan sekedar undangan, melainkan panggilan yang menyatakan identitas baru, dan kita memang harus berjuang untuk hidup dalam panggilan itu. Misalnya dipanggil kerja, kita harus berjuang untuk pekerjaan itu, termasuk ketika kita sudah merdeka. Kadang-kadang iblis menawarkan sesuatu kepada kita supaya kita kembali diperbudaknya. Jadi dikatakan kamu telah dipanggil, eklete ini Allah bertindak langsung dengan karyanya, dan panggilan itu bukan untuk hidup seenaknya, melainkan kemerdekaan dalam kasih. Maka bagian ini dikatakan kemerdekaan dalam Kristus bukan hanya perjuangan manusia, tapi perjuangan kita juga, dan terutama Allah telah menaklukkan hukum Taurat, dan juga dikatakan sebagai sistem pembenaran pada awalnya, tapi juga Tuhan sudah merdekakan kita, dipanggil untuk merdeka dari kuasa dosa. Upah dosa ialah maut, dan kuasa dosa itu sampai hari ini. Tetapi maut yang sering dikatakan, kematian kekal tidak akan ada pada orang yang sudah dipanggil. Kematian jasmani, ya semuanya akan akibat dosa akan mati. Ya puji Tuhan kalau ada yang tidak mati nanti seperti Elia ya. Tetapi kepada dasarnya kematian itu akan ada, tetapi Allah menebus kita dari kematian itu. Hai maut, di mana kesenangan. Nah, untuk itu jemaat yang Tuhan dikasihi, tentunya ya ilustrasi dikatakan begini, seorang anak yang diselamatkan dari tenggelam. Ya, hargai kemerdekaan dengan hidup kudus karena itu panggilan. Anak ini ada 2 anak tenggelam, main itu bukan angin, gelombang itu apa, bukan pohon itu, gelombang. Dikatakan begini, ketika seorang anak diselamatkan dari tenggelam oleh penjaga pantai, tidak akan kembali bermain di ombak berbahaya itu lagi. Dia akan menjauhi. Begitu juga kita, jangan kembali ke dosa yang membinasakan. Karena upah dosa ialah maut. Kan sudah dosa yang dia lakukan, minum, biasa dia anak muda yang di kelas saya, narkoba dan lain itu yang jelas diakui dan disampaikan kepada saya waktu itu. Ketika dia tahu itu berbahaya bagi tubuhnya, tapi juga berbahaya bagi upahnya nanti pada maut itu, maka dia berjuang dan tidak mau kembali lagi karena dia sudah dipanggil untuk merdeka. Jadi pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah Bapak Ibu Saudara sudah dipanggil untuk hidup merdeka? Amin. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sejauh itu. Yang kedua, kemerdekaan menuntut
menuntut pada pelayanan kasih. Ayat 13b. Kita baca lagi ya, ayat 13b dikatakan bahwa tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maka layanilah seorang akan kasih itu kita yang sudah dimerdekakan tadi. Kata layani yaitu diolete, akar katanya dulos, dalam bentuk kata kerja dolete. Kamu harus menjadi hamba untuk melayani. Tadi sudah dimerdekakan, sekarang harus menjadi hamba lagi. Tetapi maksudnya adalah bukan sekedar membantu, tetapi rela dan memberikan diri, menundukkan diri, bahwa saya sebagai orang merdeka, tetapi saya tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Meski Paulus berkata kamu merdeka, dan ia langsung menegaskan kebebasan itu dipakai jangan untuk egois, tetapi justru untuk mengikat diri dalam kasih kepada sesama. Ini memang paradok, bebas dalam Kristus, tetapi memilih menjadi hamba bagi sesama dalam kasih. Tetapi itu yang Allah kehendaki. Maka kebebasan yang kita punya bukan lost control, semau gue, mau gue dong. Itu berarti bukan merdeka, dia masih dikungkung atau terikat dengan egosentris. Tapi kita dalam Tuhan sekarang apa? Kristosentris. Coba katakan, saya ada untuk melakukan, atau saya kristosentris. Sama-sama katakan kristosentris. 1, 2, 3. Kristosentris. Apa artinya kristosentris? Pusat hidup kita Kristus. Apa-apa bermuara kepada Tuhan, bukan kepada aku. Termasuk ketika ada marah-marah. Pernah marah apa sih? Pernah. Nah, kalau orang berpusat pada Kristus, marahnya apa lama atau tidak? Tidak. Ingat saja Tuhan Yesus marah kepada Petrus. Setan, enak nggak dia bilang setan? Tidak enak, tapi setan dalam Petrus yang Tuhan Yesus usir. Tetapi ketika dia ada itu, dia kembali merangkul. Bukan marah berarti sudah marah, ini semuanya disampaikan, bahkan latar belakangnya ada, nenek moyangmu memang begitu, turunanmu itu memang bukan dendam itu namanya. Tuhan tidak suka. Nah, maka dikatakan kita yang sudah dimerdekakan dituntut untuk hidup dalam kasih. Maka kata kasih yaitu bukan hanya sekedar lip service, katakan kasih, aku mengasihi. Tetapi ketika lihat orang lain susah, saya dulu. Nah, itu kan berarti kalau orang lihat ada yang susah, paling tidak Tuhan tolong dia, atau bantu dia kalau bisa, atau prihatin bagaimana dan tolong dia. Nah, dengan katakan kebebasan Kristen bukan hanya diri sendiri, melainkan untuk mengikat diri kepada Allah dan kepada sesama. Allah menghendaki kita mengikatkan diri kita, bukan kita hidup untuk diri sendiri. Maka ya tentu banyak permainan dan perlombaan di Agustus ini, kebersamaan itu penting. Kita yang hidup untuk saling menopang, kerjasama dengan baik. Paulus memutar konsep dunia kamu merdeka, tetapi justru jadi hamba bagi sesama lain, yaitu untuk menghidupi atau setelah kita dilepaskan dari ikatan egosentris, ikatan kemarahan, ikatan berbagi dosa-dosa yang lain, termasuk tabiat. Memang di sini tidak ada tulisan dilarang buanglah sampah pada tempatnya. Puji Tuhan, saya tidak banyak mendapati sampah karena sudah dalam Tuhan. Tapi coba ke luar pagar, setiap hari kami sapu, semakin banyak itu, nggak tahu datangnya dari mana ya. Mudah-mudahan orangnya ditegur oleh Tuhan. Karena kalau kita sudah dalam Tuhan, bukan tabiat biarin. Bahkan ada orang sengaja, kalau di sini sengaja, di tempat lain bukan kebencian, kemarahan, dia belum bebas dari rasa kemarahan dan kebencian dan dendamnya.
Dia sengaja lempar. Permisi ada di Jawa, pernah di Jawa di permisi itu. Dia diam, dia lempar sampah. Dia lempar apa lagi? Sampaikan kotoran ke tetangga. Tapi memang orang bukan di luar Kristus. Tetapi ini tabiat yang belum merdeka, tapi masih terikat kepada hal-hal yang tidak benar. Bayangkan jemaat GMI sedang merayakan HUT RI, semua orang bersuka cita karena hidup dalam negeri yang sudah merdeka dari penjajahan. Tapi kemerdekaan itu bukan hanya berarti kita bebas semaunya. Tetapi kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas semaunya, karena kalau semaunya berarti kita masih egosentris, kita masih terikat, tidak taat aturan, tidak peduli sesama, bahkan saling merugikan. Maka suasana kemerdekaan justru menjadi kacau balau. Maka tetap ada aturan. Kemarin saya mengantar di pasar ikan itu, walaupun bayangkan di pasar pasar ikan itu banyak orang demikian yang kadang-kadang saya ada peraturan saya lihat, tetapi ketika itu lomba mereka itu peraturan karena tujuannya apa? Hadiah. Ya memang kalau lomba itu tuh hadiah, walaupun hadiahnya kecil-kecil penting hadiah. Tapi kalau kita perlombaan kita di dunia ini, kita harus menang dan kita harus layani bukan untuk hadiah sekarang. Amin. Hadiah panggilan surga. Nama beta ada di sana. Mau namanya di surga ada? Bapak Ibu Saudara, layanilah satu dengan yang lain. Gereja kita merdeka dalam Kristus, maka Allah menghendaki kita melayani satu dengan yang lain. Jangan menjadi diri sibuk diri sendiri. Jangan menjadi memperhatikan diri sendiri saja atau berkata, ya memang saya dari dulu begini. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, layani dengan kasih Kristus. Sebagai tiang rohani kita juga, tiap kasih itu menjadi tuntunan setiap waktu bagi kita. Bagaimana? Sudah hidup dalam kasih semuanya? 1 Korintus 13 sudah hidup kasih. Bahkan yang lain-lain, sabar. Kadang-kadang kesabaran kita diuji. Apalagi kalau sedang banyak pekerjaan. Tapi biarlah sungguh Tuhan mengajar kita. Nah maka dikatakan kita yang sudah dimerdekakan layanilah, berarti kita pakai kebebasan untuk saling menopang, saling membangun. Kata yang juga mengasihi di tengah jemaat, baik lewat pelayanan ibadah, kegiatan sosial maupun saling mendoakan. Di gereja kemerdekaan kita lihat dalam kerelaan membantu pelayanan tanpa mengeluh. Kemudian lagi beda lagi. Berarti sudah ada keluhan. Tetapi kalau sudah berkata saya sudah dilayani oleh Tuhan. Mazmur 19 ayat 18. Kita bacakan dulu bagi kita. Dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap seorang sebangsamu, orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi dalam ayat firman Tuhan melayani dengan kasih. Ketika kita diperlakukan tidak baik, ada orang balas itu. Kata orang Sulawesi, balas. Kenapa Tuhan? Nah, kemarin itu sempat terbersit di pikiran saya begini. Ada kasus terjadi dalam keluarga. Nah terus kalau saya sampaikan kepada rekan yang lain dan tidak sama macam ke dalam keluarga. Coba kalau saya bilang, kau kan sudah pakai sabun, apa itu? Ada sabunnya taekwondo itu putih, kuning, hijau. Nah bisa lawan saja orang muda kita nih. Teman saya bilang, kita orang tua tidak bijak kalau kata dia. Saya hanya sharing kepada orang lain, tapi saya tidak sampai kepada keluarga. Kadang-kadang kita malas saja. Pernah nggak? Kalau nggak pernah puji Tuhan, tapi kalau ada itu, dalam nama Yesus harus buah begitu. Amin. Allah menghendaki kita hidup dalam kasih. Yang ketiga, ilustrasi sebuah gereja, sebelumnya yang ya, sebuah gereja yang melayani mereka dengan hati bakti sosial masyarakat sekitar, membagikan sembako, membersihkan ini tempat-tempat lain. Itu adalah bukti bahwa kita sudah merdeka. Melakukannya dan tena duitnya, kata orang Sulawesi. Tidak ada uangnya, tidak ada apa-apa, tapi lakukan dengan tulus. Adakah kita
Cemberut. Saya waktu belum datang ke sini, dia postingan ibu pendeta karena kami belum berteman dengan siapa-siapa karena saya belum siapa-siapa. Hanya ibu pendeta manggil kita memberikan luar biasa ini, ada yang jongkok, ada yang di sini, ada yang membersihkan semua luar biasa. Mudah-mudahan sedang mereka melayani dengan tulus, terus dalam hati tulus ya kelihatan semuanya luar biasa. Layanilah dengan tulus, tapi ada kalanya kita bahasa ampun apa ya, perempuan itu mendumel dalam hati melakukan segala sesuatu. Allah menghendaki jangan demikian. Maka kalau kita belajar dari Mother Teresa, melayani tanpa pamrih, apa yang dilakukan dia? Orang-orang kusta, kandala atau orang. Kalau orang sini bilang apa? Kusta ya. Orang-orang kusta yang hina itu dia layani dengan setulusnya. Kalau kita, ya, pasti ada berita begitu ya. Kita harus berjuang. Kita sudah merdeka. Amin. Ketika muka-muka lihat orang lain, udah berkata orang itu. Saya pernah waktu mana? Saya tambah jemaah dulu. Sadis sekali orang sini ya. Nah, tapi saya belajar Tuhan, saya mengasihi dia. Saya lebih dia minta maaf kali kita salah. Kadang-kadang Allah mengizinkan semua itu terjadi untuk kita. Apa kemerdekaan? Apa itu? Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan tanpa kasih. Kemerdekaan jadi apa? Bersama-sama. Tanpa kasih kemerdekaan jadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang ke-15 berbicara jelas bagi kita. Mari kita baca bagian terakhir. 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, kata saling menggigit, daknete, menggigit seperti binatang buas. Kamu terus-menerus menggigit dalam bentuknya, bentuk katanya. Nuansa ini gambaran agresi, serangan kecil, masih menggigit, menyakitkan tapi. Paulus melukiskan jemaat yang saling menyakiti dengan perkataan. Jadi menggigit itu pakai apa? Gigi, bukan pakai tangan belakang, pegang, cubit. Nah, tapi menggigit berarti jemaat di sini juga dikatakan dia melakukan menyakiti sesama dengan kata-kata. Lidahnya bertulang apa saya? Saya bertulang. Maka pujian memang lidah tak bertulang. Itu lagu. Tapi kadang-kadang karena tidak bertulang inilah maka seenaknya kita keluarkan yang penting saya beta keluarkan. Nah, menggigit inilah yang perlu kita. Kalau menggigit dan babi, ikan, ya enak apa-apa, tapi menggigit sesama jangan. Coba katakan, saya tidak mau gigit teman. Mau berani? Saya tidak mau gigit teman. Amin. Maksud Tuhan tetap bukan Tuhan. Jadi kalau ada teman mulai mau gigit, ya lebih menghindar atau janganlah mau saling. Saling kata saling ada dua. Nah berikutnya saling menelan. Nah ini lagi katesite, memakan atau saling memakan habis dan menelan. Kalau kita gigit itu masih kelihatan toh, tapi kalau menelan habis. Nah, Ibrani 10 ayat 27, untuk binatang buas yang melahap mangsanya atau api yang melahap sesuatu habis tidak kelihatan, maka kata ini sering dipakai. Jadi nuansanya bukan sekedar menggigit, tapi menghancurkan, habis, menguasai total. Kalau bisa, saya mau lihat dia di muka bumi ini. Pernahkah kata-kata Ibrani? Puji Tuhan tidak ada. Tapi inilah jemaat yang ada di Galatia. Kalau bisa, dia tidak berada di dalam persekutuan. Saya tidak suka dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila gigitan, perselisihan kecil, konflik kecil tidak diselesaikan, akan meningkat menjadi melahap. Konflik
konflik besar, saling menghancurkan. Nah, kata binasa, analote. Analote ini membinasakan, menghabiskan, dan juga membuat dia pergi jauh dan hilang. Bentuk kata ini artinya bahwa dia artinya tidak kelihatan orang itu lagi. Nuansa kadang akhir bukan sekedar terluka. Kalau terluka bisa diobati. Tetapi dikatakan nuansanya, habiskan dia, habisi dia, bunuh dia, lempar dia, bakar dia, dan seterusnya. Nah, inilah kata yang harus dikatakan bagian ini. Jangan kita seperti apa ini? Harimau. Pada dasarnya suka menggigit. Jangan saling menggigit dan menelan. Jangan kita seperti ular. Ular itu telan dia. Jadi kalau telur atau ayam, kami waktu di Sulawesi itu ada 30 ayam lebih di belakang rumah, ya begitu Tuhan izinkan. Jadi ketika ular itu makan, memang dia telan itu. Dan kelihatan telurnya ada yang tumbuh, terus yang bagian lain ada rata. Nah, mengapa? Ketika ular menelan itu memang tak kelihatan dan habis, hilang ayamnya, nyawanya juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Paulus menggambarkan jemaat seperti kondisi-kondisi yang ada pada alam liar. Walaupun jemaat Galatia sudah dalam Tuhan, jangan sampai, dan aplikasinya bagi kita, GMI dan jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi bagi kita semua. Kita sudah dimerdekakan. Sekali lagi tadi sudah merdeka, mengatakan tadi. Tapi ingat, iblis selalu kritik setiap hari. Apakah kita ada konflik kecil, sindiran, gosip, saling menyakiti, pelan-pelan saja, saling menyinggung, mungkin sinis, memulihkan orang lain, itu pasti dalam diri kita. Kalau menelan itu konflik besar, saling menjatuhkan, tidak mau mengalah, maka kita oleh karena mengalah dulu itu, tanpa sinurik kecil-kecil kita kasih dikali ini, ambil sudah. Sekarang kita berjuang lagi, sekarang sudah mau selesai 30% lagi, ada program lagi, tidak tahu bagaimana. Tapi kami kemarin kompak pendeta-pendeta katakan, jangan kita mengalah terus, kita harus pertahankan hak kita. Nah, kaitannya dengan firman Tuhan bagaimana ya? Tentu kami tetap mau bilang, jangan kita melakukan dengan cara-cara dunia. Karena ada yang bilang, apalagi orang Dayak, udah mereka itu ketak, kita ketak juga. Kawan perlu pisau mandau untuk Kalimantan. Ini gaya manusia lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus menggambarkan jemaat supaya jangan perilaku jemaat yang sudah merdeka, tinggalkan perilaku yang ada di alam liar. Walaupun kita ada di lapangan merdeka, itu ada apa? Gambaran tentang alam liar dari situ ya, ada harimau, ada bunga, ada hutan, nah, ya nggak apa-apa itu sebagai pemandangan. Tapi di hati kita yang ada sifat harimau. Siapa mau telan hari ini? Siapa mau begini? Siapa membuat saya singgung? Siapa yang akan saya tekan hari ini? Siapa? Karena kadang-kadang kita banyak bersalah dalam segala hal. Untuk itu alam menghendaki supaya kita jangan demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian terakhir, jemaat harus hidup di dalam kasih. Bagian penutupnya berbicara jaga kesatuan jemaat. Jangan seperti jaga kesatuan, kita berbeda, masing-masing ada rambut begini, ada petani kita berbajunya berbeda, tapi tetap jalin kebersamaan. Amin. Ya, itu kita berbeda, tetapi kita harus jaga kesatuan jemaat. Jaga persekutuan yang rohani kita berapa, Bapak Ibu? Ketiga, jangan lupa itu. Terus yang berikutnya, kawanan domba, kita lihat memang ada saling doa, mengadu, saling berantem. Allah tidak suka dengan berantem, tapi Allah suka dengan kasih. Kalau ada perbedaan konflik harus diselesaikan secepatnya. Jangan beri kesempatan kepada iblis, dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kata binasa yang terakhir, contoh ini
adalah konflik yang berkepanjangan, pelayanan jemaat hancur, persekutuan pecah, anggota kecewa, keluarga bisa tidak saling ada kasih lagi, menghancurkan misi jemaat terhambat, tubuh yang habis dimakan, gereja juga tidak ada. Dan jemaat kehilangan kesaksian Kristus jika kasih tidak menjadi dasar dan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menjadikan diri sendiri ini saya. Jadi jangan sampai ada dalam diri kita kata-kata yang tidak muliakan Tuhan, egosentris, atau apalagi intimidasi. Tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Jangan pakai kebebasan untuk menggigit dan menyakiti, termasuk lewat kata-kata. Jangan biarkan perbedaan berubah jadi menelan persaingan, ada iri hati tentang lain. Jangan sampai jemaat binasa karena kehilangan kasih. Jika kasih hilang, kemerdekaan berubah menjadi egoisme, merusak sesama. Jadi ketika orang domba harusnya mereka bersama-sama makan kumpul, tapi karena berebut pacar, maksudnya kalau berebut betina, mereka saling adu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesimpulannya pada saat ini, mari panggilan ilahi bukan untuk berbuat sesuka hati. Kemerdekaan sejati adalah panggilan dari Allah. Oleh sebab itu, panggilan ilahi bukan hak untuk berbuat sesuka hati. Diingatkan dalam kasih, melalui pelayanan kepada sesama, lakukanlah seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Dilindungi oleh kesatuan. Jadi harus ditunjukkan dalam pelayanan kasih dengan menjaga kesatuan gereja dari perpecahan. Di mana-mana ada perselisihan, ya Pak ya, di kantor, termasuk di gereja, dalam keluarga pun. Tapi jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk memecah belahkan. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kata semboyan para untuk berjuang kita. Tapi di gereja juga demikian. Jagalah kesatuan roh untuk saling mengasihi. Dan yang terakhir, bahwa gunakanlah kemerdekaan untuk memuliakan Kristus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, gunakanlah kemerdekaan ini. Memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Apa merdeka? Bukan hanya dikeucapkan saja, tapi sesungguhnya kita boleh hidup di dalamnya. Mari dalam sikap doa. Apa sih yang menjadi pergumulan kita saat ini? Dalam hal kita sudah merdeka, tapi mungkin masih ada sesuatu yang sering mengikat kita. Seperti pemuda yang pernah saya sampaikan di kelas waktu di asrama, ada masa lalu kita, entah kemarahan, entah iri hati, entah ego, kesombongan, entah tidak peduli dengan orang lain, masa bodoh. Mari kita mau datang ke Tuhan. Saya sudah merdeka, tolong saya untuk berjuang, dan saya tidak mau lagi melakukan yang tidak benar dalam Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada orang lain tersakiti karena perkataan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau yang memahami dan mengerti, bahkan sampai kedalaman hidup kami. Kami yang sudah dimerdekakan secara fisik, Republik Indonesia yang ke-80. Kami juga yang sudah dipanggil untuk merdeka, karena kami sudah merdeka di dalam Yesus Kristus. Ada kemerdekaan yang sejati itu. Tetapi Tuhan, Engkau tahu juga, dan iblis melihat, memakai setiap kelemahan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami, tolong kami setiap waktu. Untuk kami selalu berkata dalam diri kami sudah dipanggil untuk merdeka. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami hidup dalam kasih, melayani satu sama lain, dalam kasih Kristus dan mengasihi seperti kepada Tuhan dan kepada sesama, mengasihi diri sendiri, orang lain seperti diri sendiri. Tolong kami Tuhan, di dalam ruangan ini jika masih ada kami bersalah dalam perkataan kami, menyakiti orang lain, menuduh orang lain, ataupun mungkin membuat orang lain terintimidasi dengan kata-kata kami, ampuni kami Tuhan. Jika ada di ruangan ini Tuhan Yesus, bukan hanya dalam perkataan juga kami bahkan mau lebih konflik, lebih besar lagi,
ada dalam keluarga, pekerjaan, lingkungan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan dampingi kami, tolong kami supaya kami merdeka dari itu, termasuk dari sikap egosentris kami, karena kami tahu bahwa kami hanya ingin memuliakan Tuhan menjadi kristosentris. Dan tolong kami Tuhan supaya tidak saling membinasakan, tetapi kami saling membangun, saling hidupkan dalam kemerdekaan itu, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling bertumbuh searah pengenalan akan Kristus sampai pada akhirnya menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain juga diselamatkan melalui cara hidup kami yang baik memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa surga, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terus. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan